Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan materi praktikum patologi anatomi sistema genitalia wanita atau ginekologi. Nah, ini ada 17 penyakit yang nanti akan kita bahas. Ini adalah daftarnya, yaitu ada cervicitis kronik, displasia cervix uteri, squamous cell carcinoma cervix uteri, hiperplasia endometrii, endometrioid carcinoma endometrii, sisa abortus, mola hidratidosa, kehamilan ektopik terganggu, leiomioma uteri, adenomiosis, kista endometriosis ovarii, mucinus kista adenoma ovarii, mucinus carcinoma ovarii, serous kista adenoma ovarii, serous carcinoma ovarii, dysgerminoma, dan matur kistik teratoma ovarii. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu cervicitis kronik. Ini adalah peradangan kronik pada cervix uteri, di mana kita tahu cervix uteri ini punya dua bagian, yaitu ectocervix dan endocervix. Pertama kita tampilkan yang sisi ectocervix, di mana sisi ectocervix ini memiliki lapisan yang paling luar, yaitu mukosa yang dilapisi epitel squamous kompleks non keratin, ya ini. Lalu di bawahnya ada submukosa, yang mana batas submukosa dan mukosa ini adalah lamina basalis, ya, membrana basalis, yang pada kasus ini masih utuh. Ini pembesaran yang lebih kuat 100 kali. Ini adalah epitel mukosa ectocervix yang masih dalam batas normal. Kita lihat inti selnya kecil-kecil, renggang-renggang yang di sebelah atas, yang di sebelah bawah agak rapat. Kemudian di sebelah atas ini sitoplasmanya luas dan agak terang begitu. Ini dalam batas normal. Lalu kita lihat di sisi submukosanya ternyata tersusun atas stroma jaringan ikat dan disertai dengan sebaran sel-sel radang yang terutama jenis limfosit dan histiosit. Kita lihat pada pembesaran lebih kuat lagi. Nah, ini yang kita kasih tanda panah ini adalah sel-sel radang jenis limfosit. Kalau yang kira-kira bulat, ya, bulat-bulatnya adalah limfosit. Kalau yang agak-agak lonjong ini yang histiosit, ya. Ini histiosit, ini histiosit, ini limfosit, ya. Terutama adalah limfosit dan histiosit. Karena banyak sebaran limfosit dan histiosit di stroma submukosa, maka ini mendukung diagnosis cervicitis kronik, ya. Terutama ini pada ectocervix. Lalu biasanya satu pasien jika terjadi cervicitis kronik tidak terbatas hanya di ectocervix, bisa juga dia meluas di endocervix. Nah, kita lihat sisi endocervixnya. Ini adalah sisi endocervix dari pasien ini. Kita lihat bahwa endocervix dilapisi mukosa yang jenis kolumner simplex. Ya, ini adalah mukosanya. Nah, pembesaran lebih kuat lagi, ini adalah mukosa yang dilapisi epitel kolumner selapis tidak bergoblet, ya. Kita lihat mukosanya kolumner di mana inti selnya berderet-deret di tepi bawah dan sitoplasmanya luas di mendekati lumen, ya. Lalu di submukosa ini juga tersusun atas jaringan ikat fibrous serta mengandung beberapa kelenjar. Ini adalah kelenjar-kelenjar eh, kelenjar-kelenjar endocervix, ya. Ini adalah kelenjar endocervix yang menghasilkan sekret sehingga permukaan lumen dari endocervix ini berlendir, ya. Kita lihat juga di submukosa ini stromanya juga mengandung sebaran sel-sel radang, terutama limfosit dan histiosit. Kita perbesar lebih kuat lagi, pembesaran 400 kali. Ini mukosa yang masih normal, di mana inti selnya ada di tepi bawah, sitoplasmanya luas di atas. Lalu di stroma submukosanya ini penuh dengan sebaran sel-sel radang jenis terutama limfosit, ya, ini limfosit dan ini histiosit, ya. Ini histiosit, ini limfosit. Ini ada 1-2 neutrofil, ya. Tapi karena tidak terlalu dominan neutrofilnya, maka ini tetap kita
anggap sebagai radang kronik karena dominasinya adalah limfosit dan histiosit. Pasien dengan cervicitis kronik penyebabnya macam-macam ya, bisa karena iritasi, bisa karena infeksi, infeksi pun bisa karena infeksi virus HPV, bisa parasit Trichomonas atau yang lain, bisa bakterial atau bahkan jamur ya. Dengan gejala klinis cervicitis kronik biasanya pasien mengeluhkan adanya duh tubuh atau discharge per vaginam atau keputihan yang keluar melalui pervaginam, yang mana konsistensi dari keputihannya bisa macam-macam tergantung penyebabnya ya, bisa putih, bisa putih kehijauan atau kekuningan dan seterusnya. Baik, jika iritasi atau peradangan kronik pada serviks ini berlangsung terus-menerus, apalagi jika penyebabnya adalah terutama virus HPV, maka mukosa dari serviks ini bisa mengalami perubahan yang disebut sebagai displasia. Perlu teman-teman ketahui bahwa displasia pada mukosa serviks ini ada gradingnya, yaitu ada yang grade ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya, yang kita lihat displasianya adalah pada mukosa epitel squamous kompleksnya, yaitu pada ectocervix atau pada mukosa endocervix yang mengalami metaplasia squamosa. Ya. Ini kita lihat pada ectocervixnya, pada pasien ini ternyata epitelnya sudah mengalami displasia. Lalu beda displasia ringan, sedang, dan berat itu bagaimana? Displasia ringan itu jika terjadi perubahan inti sel, yang mana inti selnya mulai membesar dengan rasio inti dan sitoplasma meningkat, kromatinnya mulai kasar ya, kemudian susunannya sudah berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk ya, tidak sendiri-sendiri tapi sudah mulai overlapping, jarak antar selnya sudah mulai tidak merenggang lagi tapi dia mulai rapat ya, dan itu kalau yang ringan masih sebatas di sepertiga bawah dari mukosa. Kalau sedang nanti mulai naik ke 2/3, kalau berat maka sudah lebih dari 2/3 atau bahkan sudah keseluruhan lapisan mukosa mengalami perubahan tersebut ya. Kita lihat di sini ini mukosanya, kita lihat ini batasnya, ini batas mukosa dan submukosa yaitu membrana basalis, ini masih intak membrana basalisnya. Lalu di sini adalah submukosa. Kita lihat dari jauh bahwa submukosanya diisi dengan sebaran sel-sel radang pula ya. Sel-sel radang, juga sel-sel radang penuh ya. Dibandingkan sebelah sini ini agak sepi sel radangnya, tapi yang sebelah sini agak padat sel radangnya. Kita perbesar lebih lanjut. Nah, ini kita lihat bahwa membrana basal ini masih intak ya. Ini garis hitam ini kami ingin meng-highlight bahwa membrana basalnya ini masih tegas, masih intak ya. Lalu yang kita kasih kotak hijau ini, area di dalam kotak hijau ini menunjukkan bahwa sel-sel epitelnya ini masih normal, masih dalam batas normal. Dengan inti sel masih kecil-kecil, sitoplasma masih luas, putih luas ya. Seperti itu. Lalu kalau yang kita kasih kotak kuning, ini kita lihat bahwa sisi normalnya ini tinggal di sepertiga bagian atas saja. Tetapi yang 2/3 bagian bawah ini sudah mengalami perubahan, sitoplasmanya sudah sempit, nukleusnya sudah membesar ya, susunannya sudah overlapping nukleus-nukleusnya. Nah, sehingga ini bisa kita golongkan menjadi displasia, sisi yang sebelah sini adalah displasia moderat atau sedang. Tapi kalau kita bergeser ke sini ya, ini kita lihat dari bawah membrana basal sampai ke ujung sini sudah tidak ada epitel dengan tipikal yang normal lagi. Jadi sudah mengalami displasia semua. Jadi kalau sudah sampai keseluruhan ketebalan epitel ini, maka ini masuk ke dalam kategori displasia berat ya. Pada beberapa buku ada yang menyebutkan bahwa displasia berat pada epitel cervix uteri ini ada yang disamakan dengan karsinoma in situ, karena sebenarnya sel-selnya udah berubah jadi tipikal-tipikal malignan, tetapi membran basalnya masih utuh gitu ya, sehingga
ini digolongkan ke dalam displasia berat atau karsinoma in situ. Ini kalau kita perbesar lagi pada sisi yang sisi yang sebelah kanan ini menunjukkan epitel mukosa yang masih normal, dalam batas normal, di mana inti selnya masih kecil, sitoplasmanya luas, jarak antar sel satu dengan yang lainnya masih agak renggang dan batasnya masih jelas. Lalu yang sisi sebelah kiri ini adalah yang sudah mengalami displasia, di mana nukleusnya besar-besar. Ini kalau kita bandingkan sisi nukleus yang sebelah kanan dan sebelah kiri, tentunya jauh lebih besar yang sebelah kiri. Lalu kemudian susunannya sudah overlapping ya, bertumpuk-tumpuk, ini bertumpuk-tumpuk, artinya batas sel satu dengan sel yang lain sudah enggak jelas lagi batasnya. Kromatinya udah kasar dengan nukleolus yang sebagian prominent ya. Ini menandakan dia sudah atipik, nukleusnya sudah atipik, dan dia sudah keseluruhan ketebalan epitel, sehingga ini digolongkan menjadi displasia berat. Lalu bagaimana gejala klinik? Gejala klinik tidak berbeda dengan cervitis kronik, di mana pasien dengan displasia ini sudah mengalami adanya keputihan ya, discharge, vaginal discharge, bisa keputihannya itu warnanya bisa tidak khas juga ya, bisa putih, agak kekuningan atau bahkan kehijauan begitu, atau bahkan bisa juga disertai dengan kontak bleeding ya, jika displasianya sudah mulai berat ya, yaitu adanya keluarnya perdarahan jika ada saat berhubungan seks dengan suaminya, seperti itu ya. Lalu jika dilakukan kolposkopi atau diteropong di bagian cervix uterinya, maka permukaan cervix uteri itu tidak mulus lagi, tapi sudah mulai ada sisi-sisi kemerahan atau bahkan konturnya sudah irregular. Baik, berikutnya adalah squamous cell carcinoma cervix uteri. Squamous cell carcinoma cervix uteri ini adalah kelanjutan dari displasia berat jika kondisi ini tidak dilakukan terapi agresif, maka akan berlanjut ke squamous cell carcinoma cervix uteri ya. Nah, kita lihat, jadi beda utama antara karsinoma in situ dengan squamous cell carcinoma cervix uteri, atau nanti selanjutnya kami singkat dengan SCC ya. Maka kalau pada SCC tidak ada lagi membrana basal yang intak, membrana basal sudah ditembus, artinya kelompok-kelompok sel ganas yang tadinya terbatas di mukosa kemudian bermigrasi atau berinfiltrasi ke dalam submukosa, sehingga nanti di submukosa kita akan melihat kelompok-kelompok atau pulau-pulau sel-sel ganas. Ya, kita lihat ini adalah sisi submukosa terutama sebenarnya ya. Di sisi submukosa ini pulau-pulaunya kita banyak melihat ya, pulau-pulau yang ini merupakan pulau-pulau dari sel ganas. Ini kalau kita perbesar, nah ini kelompok-kelompok sel ganasnya itu tersusun solid dan membentuk satu pulau. Ya, dan ini pulau-pulau yang infiltratif di dalam stroma submukosa. Nah, jadi pulau-pulau ini adalah tersusun atas sel-sel ganas, dan ada sebagian pulau yang selain ada sel ganasnya, juga sel ganasnya ini memproduksi keratin yang disebut sebagai keratin pearl atau mutiara tanduk. Nah, ini dia. Ini adalah keratin pearl yang bentuknya seperti massa berwarna merah cerah dan seperti kumparan berwarna merah cerah seperti ini ya. Tapi tidak semua pulau itu ada keratin pearl. Ada beberapa pulau yang mengandung atau memproduksi keratin pearl. Tapi banyak diantaranya yang seperti ini dan ini tidak memproduksi keratin pearl. Ini kalau diperbesar, ini keratin pearlnya seperti ini. Ya, dan ini adalah massa sel ganas dari squamous cell carcinoma. Kalau ditanya bahwa squamous cell carcinoma ini asal selnya itu dari mana, cell of origins dari SCC ini adalah dari mukosa ectocervix yang mengalami displasia, yang awalnya pasti displasia ringan, sedang, berat, lalu kemudian menjadi SCC. Ya, bisa dari ectocervix, bisa dari endocervix yang mengalami metaplasia squamosa. Lalu bagaimana gejala klinis dari SCC? Gejala klinis dari SCC yaitu terutama adalah adanya discharge pada vagina ya,
discharge pada vagina atau adanya leukore atau keputihan disertai dengan atau adanya kontak bleeding atau adanya perdarahan pervaginam saat berhubungan seksual. Ya, ini berbeda dengan mungkin bagi wanita-wanita muda yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual atau pecahnya selaput darah, ini berbeda. Jadi mungkin eh, pasien ini sudah usia tua, ya sudah menikah puluhan tahun, lalu biasanya berhubungan seksual tidak mengeluarkan darah, tapi ini kemudian tiba-tiba mengeluarkan darah. Ini artinya adanya perdarahan abnormal akibat berhubungan seksual. Karena kalau kita lihat di teropong ya atau di endoskopi atau di kolposkopi pada permukaan serviks uterinya yang mengalami SCC, biasanya permukaannya akan sudah mengandung adanya massa tumor, sudah berbenjol-benjol, sudah irregular, tidak mulus lagi. Nah, massa tumor ini biasanya rapuh sehingga kalau tersentuh ya atau terkena misalnya penis begitu, maka dia akan berdarah. Nah, ini makanya kenapa diistilahkan sebagai kontak bleeding ya, adanya bleeding ketika di kontak atau disentuh. Kira-kira seperti itu untuk squamous cell carcinoma cervix uteri. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang hiperplasia endometrii. Teman-teman perlu ketahui bahwa hiperplasia endometrii ini sebenarnya ada dua jenis secara garis besar, yaitu hiperplasia endometrii yang non-atipik dan yang atipik atau atypical endometrial hyperplasia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang hiperplasia endometrii yang non-atipik. Endometrium seperti kita tahu ini merupakan jaringan yang tumbuh dan berkembang dengan pengaruh hormon, di mana pada wanita terutama yang mengalami siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, di mana jaringan endometrium ketika dalam pengaruh hormon estrogen maka dia akan mengalami proliferasi, sedangkan jika dalam pengaruh hormon progesteron maka kelenjar-kelenjar endometrium akan mengalami fase sekresi. Nah, kapan terjadinya hiperplasia endometrium ini biasanya terjadi jika terjadi ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh wanita. Jika keadaan hormon di dalam tubuh seorang wanita ini terjadi peningkatan hormon estrogen yang absolut tanpa diikuti oleh hormon progesteron, ya, maka kondisi di jaringan endometrium akan terjadi kondisi proliferasi yang terus-menerus, ya. Karena terus-menerus proliferasi tanpa diikuti fase sekresi, maka lama-lama endometrium ini akan menebal, dan kondisi inilah yang disebut sebagai hiperplasia endometrii. Tahap awal hiperplasia endometrii ini adalah yang non-atipik, tapi lama-kelamaan jika kondisi ini dibiarkan, paparan estrogen terus-menerus ya, tidak diikuti dengan progesteron, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi atypical endometrial hyperplasia. Beda dua tipe ini adalah sangat bermakna dalam hal penata laksanaan. Jika kondisi hiperplasia endometrii masih non-atipik, maka terapinya masih based on hormonal terapi. Tetapi jika hasil PA menyatakan hiperplasia endometrii ini sudah atipik, ya, maka ini sudah dianggap sebagai pre-malignan sehingga terapinya akan dilakukan pengangkatan uterus, yaitu akan dilakukan histerektomi. Karena atypical endometrial hyperplasia ini adalah jika dibiarkan maka pasti akan melanjut ke endometrioid karsinoma atau adenokarsinoma endometrii yang nanti akan kita bahas setelah ini, ya. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah yang non-atypical, ya. Beda antara atipik dan non-atipik adalah pada inti selnya, ya. Kalau inti selnya masih tipikal inti sel yang sama dengan kelenjar endometrium yang normal, maka ini masih non-atipik. Tapi jika inti selnya sudah atipik atau sudah menunjukkan perangai nukleus yang mengarah ke ganas, yaitu dengan
rasio inti sitoplazma meningkat, kromatin kasar, vesikuler, ini maka sudah jatuh ke atypical endometrial hyperplasia. Baik, gambaran yang teman-teman saksikan di layar ini adalah yang hiperplasia yang masih non-atipik. Kita tahu hiperplasia karena di dalam jaringan endometrium ini jumlah kelenjarnya itu tambah banyak, tambah padat, saling berdekatan satu sama yang lain. Ya. Meskipun berdekatan tapi batas antar satu kelenjar dengan yang lain ini batasnya masih tegas, masih jelas ada ya. Sehingga ini ini merupakan kelainan jina gitu ya. Oke, ini kelenjar endometrium. Jaringan endometrium itu tersusun atas kelenjar dan stroma. Ya, nanti kita lihat stroma endometrium ini berbeda dengan stroma yang jaringan yang lain. Ini kalau kita perbesar 100 kali, ini kelenjar-kelenjarnya yang di dalamnya itu di tengahnya ini ada lumen ya. Ini kelenjar. Nah, kalau stroma endometrium itu yang di luar kelenjar ya, yaitu sel-sel yang ada di intersisial yang di antara kelenjar satu dengan lain. Ini adalah stroma. Nah, ini adalah stroma endometrium yang bentuknya bulat hingga gepeng selnya ya. Ini adalah sel stroma endometrium ya, seperti seolah-olah kayak sel radang, tapi ini bukan sel radang, ini adalah sel stroma endometrium. Nah, kelenjar maupun stroma ini juga mengalami perubahan sesuai kondisi hormon ya. Contohnya nanti ketika misalnya dalam pengaruh progesteron ya, maka kelenjarnya nanti akan fase sekresi, artinya nanti di lumennya ini nanti ada sekresi dari kelenjar endometrium, serta sel stroma dari endometrium ini akan mengalami perubahan lebih besar, jadi lebih gendut ya. Apalagi nanti kalau misalnya si wanita ini hamil, ada hormon HCG dan dilanjutkan dengan progesteron, maka stroma endometrium ini akan tambah lebih gendut lagi ya. Nanti kita akan lihat di kelainan patologi yang lain. Baik, kembali lagi ke hiperplasia ini, jadi kelenjarnya tambah banyak, tambah rapat-rapat, back to back ya, saling berdempetan, tetapi batas satu kelenjar dengan yang lain ini batasnya masih tegas ya. Nah, ini adalah highlight batas kelenjar yang satu ya, satu dengan yang lainnya ini masih bisa dipisahkan batasnya. Ya. Jadi ini masih merupakan kelainan yang jina. Kalau kita lihat inti selnya ini masih bentuknya masih gepeng-gepeng seperti cerutu ya, lonjong-lonjong seperti ini, berderet-deret seperti pagar gini ya, palisading seperti ini. Nah, ini masih non-atipik. Nanti kalau yang atipikal, inti selnya atau nukleusnya ini sudah bulat-bulat, bulat seperti mata yang sedang melotot begitu ya. Ini jauh lebih gambarannya lebih menyeramkan dibanding yang seperti ini. Karena ini sebenarnya nukleusnya ini bentuknya sama dengan nukleus jaringan atau kelenjar endometrium normal. Baik, ini adalah sel epitel kelenjar. Ya, ini sel-sel epitel kelenjarnya. Nah, kalau yang di sini, ini semuanya ini adalah sel-sel stroma. Sel stroma endometrium ya. Seperti sel limfosit ataupun histiosit, tapi ini bukan limfosit dan bukan histiosit. Ini adalah sel stroma endometrium. Ya. Nah, ini kita meng-highlight bahwa batas atau membrana basalis dari masing-masing kelenjar ini masih ada atau masih tegas. Sehingga ini kelainannya masih jina ya. Dan ini masih non-atipik sehingga terapinya masih dilakukan terapi hormonal. Apabila nanti nukleusnya ini sudah atipik, maka dilakukan pengangkatan uterus atau histerektomi. Biasanya gejala dari pasien ini biasanya yang mengalami hiperplasia endometrium ini umurnya sekitar umur perimenopause ya, yaitu sekitar umur 45 ke atas hingga 55, ini adalah usia sekitar perimenopause. Biasanya sering terjadi pada usia tersebut karena pada usia tersebut menjelang menopause itu terjadi kadar estrogen yang meningkat absolut, di mana estrogennya tinggi banget, tetapi tidak diikuti dengan
hormon progesteron, sehingga ini yang membuat kelenjar dan stroma endometrium ini mengalami hiperplasia dan lapisannya menebal. Itu makanya yang paling sering adalah usia-usia di saat estrogen itu naik secara absolut, yaitu di usia-usia perimenopause. Tapi kalau sudah menopause ya biasanya ya kadar estrogen drop turun, ya tidak terjadi hiperplasia lagi. Dan gejalanya adalah pada pasien hiperplasia endometrium ini yaitu adanya abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus yang disfungsional atau yang abnormal, ya. Jadi karena jaringan endometriumnya menebal, maka dia mudah berdarah malah justru, sehingga gejalanya adalah perdarahan yang lama, yang disebut sebagai menoragi atau metroragi, ya, pendarahan yang dengan jumlah yang banyak dan jangka waktu yang lama, ya. Kalau keduanya digabungkan ya menometroragi, ya. Dan pasien-pasien dengan menometroragi akibat abnormal uterine bleeding di usia-usia perimenopause, tindakan diagnostiknya adalah dilakukan kuretase. Jadi jaringan endometriumnya dikuret, dikerok. Nah, nanti diperiksa di bagian patologi anatomi. Nanti akan dilihat apakah stroma dan kelenjarnya ini mengalami perubahan fungsional aja atau sudah mengalami hiperplasia endometri. Kalau sudah hiperplasia, apakah dia hiperplasia yang non atipik atau sudah atipik? Kalau masih non atipik, maka terapinya masih hormonal. Kalau sudah atipik, maka tindakan berikutnya adalah dilakukan histerektomi, ya. Baik, berikutnya adalah karsinoma endometri, ya. Karsinoma endometri ini jenisnya sebenarnya macam-macam, tetapi yang defaultnya atau yang mainstreamnya atau yang paling banyak adalah yang juga merupakan kelanjutan dari atypical endometrial hyperplasia adalah jenis ini, yaitu yang dinamakan cukup panjang namanya, yaitu endometrioid carcinoma endometrii, ya. Kalau dulu, zaman dulu banget namanya cuma adenokarsinoma endometri, tapi kalau sekarang WHO memberi nama endometrioid carcinoma endometrii. Kenapa kok ada suku kata endometrii dua kali? Karena di ovarium kalau ini sebagai tambahan pengetahuan aja, kalau di ovarium ada juga keganasan yang disebut sebagai endometrioid carcinoma ovarii. Nah, ini untuk membedakan keganasannya itu dari ovarium atau dari endometrium. Kalau dari endometrium namanya endometrioid carcinoma endometrii. Baik, ini jaringan endometrium dari pasien yang mengalami karsinoma. Kita bisa bandingkan antara yang masih hiperplasia aja sama yang sudah karsinoma, ya. Jadi kalau yang sudah karsinoma tentu jaringannya kelenjarnya udah padat banget. Jadi kalau yang karsinoma endometri ini asal sel ganasnya ya dari sel kelenjarnya, bukan dari stromanya, tapi dari kelenjarnya, dari kelenjar endometrium yang dilapisi oleh epitel kolumner pseudokompleks tadi. Epitel kolumnernya tadi mengalami mutasi dan seterusnya sehingga menjadi atypical hiperplasia dan selanjutnya menjadi endometrioid carcinoma. Nah, ini makanya kelenjarnya kalau stromanya sih nggak ada perubahan, tapi kelenjarnya yang tambah banyak, tambah padat, saling back to back, bahkan saling berfusi satu dengan yang lainnya, saling berfusi, bergabung, sehingga batas satu kelenjar dengan kelenjar yang lain sudah nggak tegas lagi, sudah nggak jelas lagi. Mungkin kalau yang ini mungkin masih jelas, tapi kalau yang daerah sisi sebelah sini, ini udah nggak jelas lagi, ada sisi-sisi solidnya begitu. Nah, inilah yang membuat diagnosisnya sudah naik menjadi endometrioid carcinoma endometri. Nah, ini kalau kita perbesar, daerah sini batasnya udah nggak jelas dan saling bertumpuk-tumpuk, ya. Karena saking numpuknya sehingga kita agak kesulitan melihat sel demi selnya. Bahkan kalau kita perbesar sampai 400 kali ini, nukleus satu dengan yang lainnya udah saling bertumpuan, ya. Ini karena saking bertumpuannya maka
dipotong tipis sekalipun itu nukleus satu dengan yang lainnya itu sudah batasnya udah nggak jelas lagi ya. Ini saking dempet-dempetannya saking banget. Ya, jadi batas satu kelenjar dengan yang lain nggak jelas lagi. Nah, ini makanya sudah endometrioid karsinoma endometrii. Nah, ini juga gejala antara hiperplasia atau sudah karsinoma, gejalanya kurang lebih bisa jadi sulit dibedakan karena sama-sama menometroragi juga. Ketahuannya dia masih hiperplasia atau sudah karsinoma ya hanya dari pemeriksaan patologi anatomi. Ya meskipun kalau secara klinis kalau memang karsinomanya udah gede banget gitu ya, bisa kedeteksi lewat USG. Tapi kalau masih tahap-tahap awal, mungkin di USG-nya masih belum kelihatan ada massa atau hanya penebalan kelenjar, hanya penebalan jaringan aja. Tapi ketika dikerok baru ketahuan dia sudah karsinoma. Jadi memang gejalanya gradasi, ada yang masih abu-abu, masih hampir mirip dengan hiperplasia biasa. Tapi ya, kalau sudah kasep atau sudah lanjut, sudah kadung membesar begitu, sudah kadung membentuk suatu massa yang besar, ya jelas sudah ketahuan. Bedanya nggak cuma menometroragi aja, tapi uterusnya ukurannya udah membesar, USG udah kelihatan, dan seterusnya. Ya, tapi kalau masih tahap awal, tentunya gejalanya agak hampir sama antara hiperplasia dengan karsinoma, sama-sama perdarahan, pervaginam, sehingga untuk mendeteksi nanti harus dilakukan kepastian diagnosis dari pemeriksaan patologi anatomi. Baik, berikutnya adalah kita akan membahas tentang kehamilan, tapi yang gugur atau yang abortus ya. Abortus ini adalah kehamilan yang kemudian tidak bisa dilanjutkan, yang mengalami kematian, tetapi terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu kehamilan. Kalau lebih dari 20 atau 28 minggu, lebih dari itu namanya tidak abortus lagi, tetapi namanya IUFD, intrauterine fetal death. Tapi kalau kurang dari 20 minggu namanya abortus karena belum terbentuk fetus gitu ya, masih jaringan yang belum terbentuk. Seperti itu. Abortus ini macamnya ada, kita kenal yang pertama adalah pembagiannya. Bisa abortus itu ada abortus yang provokatus, ada yang spontan. Yang provokatus adalah yang memang sengaja digugurkan gitu ya. Entah itu oleh karena tindakan yang atas indikasi medis yang memang harus digugurkan, atau kriminal yang memang tidak ada indikasi medis tapi memang sengaja diprovokasi untuk digugurkan gitu ya. Kalau yang ada indikasi medis ini hanya ada di luar negeri setahu saya ya, mohon koreksinya nanti kalau saya salah. Tapi kalau di Indonesia biasanya nggak ada, Indonesia tidak menganut aborsi karena indikasi medis, misalnya karena kelainan genetik atau kromosom yang sudah terdeteksi pada saat prenatal diagnosis, itu biasanya tidak masuk indikasi untuk dilakukan abortus provokatus ya. Nah, tapi yang jelas ada dua tadi ya, provokatus dan spontan. Kalau spontan ini tidak ada intervensi apapun dari ibu maupun dari dokter, tiba-tiba gugur ya. Ini namanya spontaneous abortion, yang inilah yang paling sering ya. Di antara semua jenis abortus yang paling sering tentunya adalah yang spontaneous abortion. Nah, spontaneous abortion sendiri jenisnya macam-macam, ada misabortion, dilihat dari jaringan yang keluar juga ya, ada misabortion, ada abortus incompletus, kalau jaringan yang keluar hanya sebagian tapi sebagian masih ketinggalan di dalam. Ada complete abortion, kalau complete abortus complete, jaringan hasil konsepsinya itu sudah dikeluarkan 100%. Jadi tidak ada lagi yang tersisa di cavum endometrii ya. Kenapa di cavum endometrii? Karena kita tahu setelah fertilisasi
bakal janin itu akan implantasi di endometrium, ya. Maka kalau lalu kemudian terjadi abortus, kalaupun ada sisa, ya sisanya masih nempel di endometrium, begitu. Kalau karena masih nempel di endometrium, biasanya pasien abortus ini, spontaneous abortion, akan mengalami gejala nyeri perut disertai dengan perdarahan pervaginam. Ya, perdarahan pervaginam ini eh, baik yang komplit maupun yang incomplete atau yang bahkan yang miss abortion ini gejalanya selain nyeri pada abdomen juga disertai dengan perdarahan pervaginam. Nah, pada kasus yang incomplete abortion, jika eh, masih ada sisa hasil konsepsi yang ketinggalan di jaringan endometrium, ini kalau tidak dilakukan kuret atau kuretase, maka perdarahannya tidak akan bisa berhenti. Karena pemberhentian perdarahan ini hanya bisa terjadi jika kavum uteri ini sudah bersih. Tidak ada ganjelan lagi yang menghambat kontraksi uterus. Karena perdarahan ini bisa berhenti jika uterus itu bisa berkontraksi secara sempurna. Nah, jika masih ada sisa jaringan hasil konsepsi yang tertinggal di kavum uteri atau di endometrium, ini akan menghalangi kontraksi uterus. Karena kontraksi uterus terhalang, maka perdarahannya tidak berhenti-berhenti. Ini dan jika berlanjut bahkan bisa mengancam nyawa ibu, ya, karena kehabisan darah, karena perdarahan terus. Makanya untuk kasus spontaneous abortion yang terutama yang masih ada sisa jaringan di kavum uteri, maka harus dilakukan kuretase. Sehingga tujuan kuretase ini untuk membersihkan kavum uteri, selain itu juga untuk penegakan diagnosis, ya. Karena tadi ibunya gejalanya perdarahan, ya. Perdarahan ini bahkan sebagian dari ibu ini ada yang sudah tahu bahwa dia hamil lalu kemudian perdarahan, lalu kemudian abortus, ya. Tapi ada juga yang sebagian dia tidak menyadari bahwa dia itu hamil. Baru tahu setelah perdarahan, setelah dikuret, hasil kuret, hasil PA baru tahu bahwa ternyata dia hamil. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi memang perdarahan pervaginam ini memang kalau memang ini dicurigai abortus, ya, maka harus dilakukan kuretase untuk penegakan diagnosis, ya, karena yang memiliki gejala perdarahan pervaginam dengan hasil tes PEG positif, ya, dengan HCG positif, ini nggak cuma abortus saja, tapi ada juga bahkan yang sifatnya ganas seperti koriokarsinoma, ya, atau tumor trofoblast ganas, ya. Ini gejalanya sama, yaitu tanda kehamilan positif, kemudian disertai dengan perdarahan pervaginam. Ya, jadi untuk memastikan bahwa ini bukan koriokarsinoma, bukan tumor trofoblast ganas, makanya harus dilakukan pemeriksaan patologi anatomi yang hasil dari kuret tersebut, ya. Baik, ini adalah hasil kuret kerokan kavum uteri pada kasus spontaneous abortion. Nah, yang mana masih ada sisa jaringan di kavum uteri, ya, kemudian dikerok. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah hasil konsepsi, ya, maka di kerokan kavum uteri ini kita akan menemukan dua asal jaringan, yaitu jaringan dari ibu yang mana diwakili oleh endometriumnya, serta jaringan dari bakal janinnya, ya. Kalau hanya ketemu jaringan dari ibu saja, tapi tidak ketemu jaringan janin, maka belum bisa dipastikan bahwa ini adalah sisa hasil konsepsi. Karena nggak ada bakal janinnya, mungkin perdarahannya karena kelainan hormonal aja, begitu, ya. Atau in case kalau memang hasil HCG-nya nggak jelas, ya, kemudian kerokannya ternyata cuma ketemu endometrium aja tapi nggak ketemu sisi dari janinnya, maka belum bisa dipastikan ini adalah kasus spontaneous abortion, ya.
Tapi kalau kita ketemu dua hal, yaitu jaringan dari ibu yang diwakili stroma endometrium dan kelenjar endometrium, sama jaringan dari bayi yang diwakili oleh villi chorealis dan sel trophoblast, nah maka bisa dipastikan bahwa ini adalah kasus spontaneous abortion, ya, atau sisa hasil konsepsi, gitu ya. Bahkan kami pernah dapat kasus si ibu ini tidak tahu bahwa dia hamil, kemudian karena usianya memang sudah 40-an tahun, lalu ada perdarahan pervagina, ya, dan mungkin hasil USG maupun hasil tes pack-nya mungkin kurang jelas, lalu kemudian dilakukan kuretase. Ternyata hasil kuretnya ini ada villi chorealisnya. Karena ada villi chorealisnya, ini merupakan bukti yang pasti bahwa dia pernah hamil dan kemudian keguguran, gitu ya. Karena ada villi chorealis. Karena villi chorealis itu adalah jaringan bayi, nggak mungkin kalau tidak terjadi kehamilan sebelumnya, kalau terbentuk villi chorealis ya. Ya, oke. Kita kembali ke gambaran histologinya. Nah, ini kalau kita perbesar, sisi jaringan ibunya adalah yang ini, ya. Ini adalah stroma endometrium. Kita nggak kelihatan kelenjarnya karena kelenjarnya mungkin sudah nggak kelihatan, tapi yang banyak kelihatan adalah stromanya. Kalau teman-teman lihat di apa namanya slide sebelumnya, yaitu di hiperplasia endometri, sel stroma endometrium itu kan kecil-kecil kayak sel radang. Tapi karena ini adalah kasus kehamilan, ya, karena pengaruh hormon HCG dan progesteron, maka stromanya yang tadi kecil-kecil jadi seperti ini. Jadi gendut-gendut seperti ini. Nukleusnya dan sitoplasmanya luas. Gendut-gendut seperti ini adalah stroma endometrium yang tadi Anda lihat seperti limfosit kecil-kecil kalau nggak hamil, ya. Ini jadi seperti ini. Ini stroma endometrium, ini miliknya ibu. Lalu yang di sebelah luar ini, nah ini adalah villi chorealis yang merupakan bagian dari calon janin. Nah, kalau ada villi chorealis, jelas ini adalah sisa hasil konsepsi atau sisa kehamilan, ya. Oke, ini kalau kita perbesar, ini stroma, ya, stroma endometriumnya bulat-bulat seperti mata yang melotot, tapi ini bukan ganas, tapi ini hanya pengaruh hormonal aja, ya. Lalu ini adalah villi chorealisnya, bentuknya kayak pulau-pulau begitu, seperti pulau. Villi chorealis ini di tepi luarnya ini dilapisi oleh sel trophoblast. Nah, ini yang hitam-hitam kayak gini. Ini adalah sel trophoblast, baik itu sito maupun syncytiotrophoblas. Kalau yang sitotrophoblast yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar seperti ini adalah syncytiotrophoblas. Nah, normalnya villi chorealis itu ada pembuluh darah di tengahnya, ya, seperti ini. Nah, ini kan ada pembuluh darah yang merah-merah ini, isi eritrosit, ya. Biasanya ada pembuluh darah seperti ini, pembuluh darah di tengahnya. Tapi kalau mengalami abortus, maka pembuluh darahnya hilang, jadi avaskuler, ya. Jadi villinya jadi avaskuler dan sebagian mengalami fibrosis seperti ini, ya. Fibrosis dan avaskuler, ya. Makanya dia kemudian terjadi spontaneous abortion karena pembuluh darahnya menghilang dan terjadi fibrosis pada villi chorealis. Penyebab spontaneous abortion apa aja? Macam-macam, ya. Banyak, bisa infeksi, bisa kelainan kromosom, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai tidak diketahui pun juga ada yang disebut sebagai ya spontaneous abortion tersebut, ya, karena sebabnya nggak jelas, gitu, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke mola hidatidosa. Nah, mola hidatidosa ini adalah kelainan pembentukan janin, begitu, ya. Karena villi chorealisnya yang nantinya calon bakal janin dan plasenta itu kan tadinya dari sel trophoblast yang melapisi villi chorealis yang nantinya jadi plasenta, kemudian sebagian jadi janin itu sendiri, ya. Tetapi villi chorealisnya tadi justru malah mengalami degenerasi hidropik, ya. Terjadi kelainan degenerasi hidropik sehingga villinya jadi bengkak-bengkak,
sehingga nggak terjadi nggak bisa menjadi fetus yang normal utuh lalu kemudian lahir jadi bayi, enggak ya, uh, karena filikoreasnya jadi gendut-gendut bengkak seperti ini gitu ya. Ini yang membuat bakal janinnya jadi tidak bisa bertahan lagi ya, sehingga terjadi abortus juga ya. Tetapi abortusnya ini oleh karena kelainan mola hidatidosa ini, yaitu karena kelainan atau penyakit pada filikorealisnya yang mengalami degenerasi hidropik. Kalau teman-teman lihat di gambaran fili, nah ini kan stromanya kan ada sel-sel, ini kan sel-sel stroma ini. Ini sel stroma fili ya, stroma fili yang warnanya juga pink ya, merah muda. Sebagian ada pembuluh darahnya juga ya. Tapi kalau mengalami degenerasi hidropik, maka dia akan mengalami timbunan cairan di dalam stroma fili corealis sehingga jadi gendut ya, gambarannya seperti ini tadi. Nah, jadi gendut. Nah, ini sel-sel stromanya jadi menghilang gitu ya. Sel-sel stroma jadi hilang, pembuluh darahnya apalagi jadi hilang juga ya. Yang fili yang tadi Anda lihat seperti tadi ya, menjadi seperti ini gitu ya. Dia jadi melebar kistik yang di tepinya masih ada sel-sel trofoblastnya ya. Nah, ini adalah stroma endometrium. Nah, ini juga ini bukan stroma endometrium. Ini adalah sel-sel trofoblast ya yang mengalami hiperplasia. Ya, jadi pada mola hidatidosa ini selain terjadi pelebaran fili corealis yang mengalami degenerasi hidropik, juga terjadi proliferasi sel-sel trofoblast. Nah, ini proliferasi sel-sel trofoblast. Nah, jadi ini fili corealis, kemudian sel trofoblastnya jadi bertumbuk-tumbuk. Ini juga bertumbuk-tumbuk. Ya, tapi sebagian jadi kistik, melebar kistik seperti ini. Stromanya jadi hilang, isinya air tok, pembuluh darahnya apalagi hilang juga. Karena fili corealis jadi gendut seperti ini, maka penampilan jaringan makroskopiknya ini seperti anggur, terjadi gelembung-gelembung seperti anggur. Nah, makanya mola hidatidosa ini bahasa awamnya adalah kehamilan anggur ya, hamil anggur. Baik, kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu kehamilan ektopik ya. Kehamilan yang normal itu implantasi janin itu pada endometrium ya, pada kavum uteri di endometrium. Tetapi jika implantasi embrio atau zigot ini implantasinya tidak di jaringan endometrium tetapi di luar dari kavum uteri, maka ini disebut sebagai kehamilan ektopik. Biasanya yang sering terjadi adalah biasanya implantasinya di tuba karena memang fertilisasi terjadi di tuba. Lalu harusnya tuba itu bisa mengarahkan zigot itu ke kavum uteri lalu dia bisa implantasi di endometrium. Tetapi misal kalau tubanya mengalami suatu gangguan atau penyakit di mana mukosa fili tubanya itu tidak bisa mengantarkan si zigot, maka zigot akan mau nggak mau implantasi di tuba seperti itu ya, sehingga terjadi kehamilan yang ektopik yaitu di tuba. Selain di tuba bisa juga ada juga kasus implantasinya malah di di ovarium, bisa juga di jaringan peritoneum, di kavum peritoneum bisa juga ya, tapi yang paling sering adalah di tuba. Nah, kehamilan ektopik ini ada yang belum terganggu, ada yang terganggu. Bedanya adalah kalau yang belum terganggu, ya si zigot itu lalu kemudian implantasi misalnya di tuba, dia implantasi di tuba, lalu kemudian lama-lama tubanya membesar, tapi belum ada gejala. Ya, si ibunya tidak mengalami gejala apa-apa, berarti itu dinamakan kehamilan ektopik yang belum terganggu. Tetapi lalu kemudian kalau tubanya lama-lama membesar, karena memang tuba itu tidak didesain untuk tempat kehamilan ya, maka lama-lama dia akan ruptur. Nah, ketika ruptur terjadi perdarahan, darahnya tumpah ke kavum peritoneum, terjadi peritonitis, lalu ibunya pasti akan mengalami kesakitan yang luar biasa di perutnya, terjadi gawat abdomen. Nah, ini baru yang dinamakan sebagai terganggu ya, karena tubanya udah
ruptur dan mengganggu ibunya dan ibunya sudah mengalami gejala dan keluhan yang menyakitkan. Ini namanya kehamilan ektopik yang sudah terganggu. Nah, kalau sudah terganggu maka akan dilakukan operasi sito ya segera, lalu kemudian akan dievakuasi tubanya jika kasusnya adalah kehamilan tuba. Nah, ini adalah slide ini diambil dari ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu di tubanya. Itu kehamilan di tuba falopi. Nah, kita lihat ini adalah tubanya kemudian ruptur, lalu kemudian tubanya dipotong. Lalu dilihat di preparat di patologi anatomi, maka kita masih menemukan adanya mukosa. Ini adalah mukosa tuba ya. Ini mukosa tuba yang dilapisi epitel kolumner selapis bersilia. Nah, dan berkelok-kelok seperti ini. Lalu ya ini mukosa tuba, lalu kemudian ini adalah stroma jaringan submukosanya. Nah, submukosa tuba ini tersusun atas jaringan ikat dan jaringan otot, sehingga disingkat sebagai jaringan fibromuskuler. Khas tuba adalah ada ototnya, ya. Ini beda dengan ovarium yang nggak punya otot, tapi kalau tuba ini punya otot karena untuk mendukung gerakan peristaltik tuba ya. Jadi banyak sekali otot. Taunya otot adalah warnanya lebih merah tua ya dibanding jaringan ikat yang lain. Kalau ini jaringan ikat biasa, fibrus, tapi kalau ini otot karena warnanya lebih merah. Ya. Nah, ini jaringan fibromuskuler tuba. Lalu kita lihat di sisi sebelah sini, ternyata ada suatu bangunan asing yang bukan bangunan miliknya tuba. Tapi ternyata ini adalah gambarannya mirip Villi Corealis. Ya. Berarti ini menjadikan atau memastikan diagnosis bahwa ini adalah kehamilan ektopik tuba. Karena ketemu Villi Corealis di tuba, bukan di endometrium. Ya. Nah, ini kita lihat, ini Villi Corealisnya, ini Villi Corealis, ini ada sel trofoblastnya juga, ini, ya, sel trofoblast juga. Nah, ini adalah tuba, jaringan fibromuskuler tuba. Karena ini dari tuba, ya tentunya nggak ketemu jaringan endometrium lah. Ya. Oke, ini serabut-serabut otot tuba, ini Villi Corealisnya yang avaskuler ya. Ini juga Villi Corealis, ini sel trofoblast. Oke. Ini gambaran mukosa. Nah, ini mukosa tubanya tadi ya. Dilapisi kolumner selapis bersilia dan ini adalah jaringan fibromuskuler submukosa dari tuba. Baik. Berikutnya adalah leiomyoma uteri. Ini adalah neoplasma yang berasal dari otot polos myometrium di korpus uteri ya. Dan sifatnya adalah jinak ya. Kalau leiomyoma jinak, tapi kalau nanti jadi ganas namanya leiomyosarkoma. Kenapa sarkoma? Karena ini adalah asal selnya dari sel otot polos. Sel otot polos itu adalah mesenkim. Jadi kalau semua mesenkim itu kalau jadi ganas namanya belakangnya namanya sarkoma, bukan karsinoma. Kalau karsinoma itu jika keganasannya asal selnya dari sel epitel atau sel parenkim. Tapi kalau bukan sel parenkim, bukan sel epitel, ya dan itu adalah mesenkim, maka nanti terminologinya adalah sarkoma kalau jadi ganas ya. Jadi kalau jinak tetap leiomyoma, kalau ganas leiomyosarkoma. Tapi yang paling sering terjadi adalah yang leiomyoma. Kalau yang leiomyosarkom jarang. Jadi nanti yang kita tampilkan adalah yang leiomyoma uteri, yang kelainan jinaknya. Nah, leiomyoma uteri ini biasanya nanti keluhannya ada suatu nodul atau massa di korpus uteri sehingga korpus uterinya jadi membesar begitu. Besarnya bervariasi, ada yang sebesar biji kelereng sampai biji telur, sampai sebesar telur atau bahkan sebola tenis. Bahkan yang ekstrim ada yang pernah kita temukan sebola voli. Tapi meskipun besarnya sebola voli, tetap itu kalau gambarannya adalah leiomyoma berarti sifatnya adalah jinak ya. Nah, karena dia berasal dari otot polos maka di histologinya kita melihat ada serabut-serabut otot polos. Ini adalah serabut-serabut otot polos yang berjalan
seperti jaras-jaras ya, vasikuler begitu. Nah, ini seperti membuat alur jaras ya. Ini khas mesenkim atau khas dari serabut jaringan otot polos ya. Tetapi bedanya dengan yang normal sama yang mengalami proliferasi hiperplasi leomioma ini, kalau yang normal itu sel-sel otot polosnya satu dengan yang lainnya masih ada jarak ya, masih renggang-renggang. Tapi kalau sudah mengalami neoplasma yang masih yang jinak, dia sudah rapat-rapat ya. Tapi kalau dia masih jinak, meskipun rapat, inti selnya masih kecil-kecil. Nukleusnya masih tipikal yang normal. Tapi kalau sudah ganas, nanti nukleusnya jadi besar-besar. Kromatinnya jadi kasar-kasar. Jadi beda antara yang leomioma sama leiomyosarkom pada nukleusnya ya. Ini saya tampilkan yang normal ya untuk perbandingan. Ini adalah leomioma yang maaf. Ini adalah myometrium yang masih normal. Jadi masih ada celah-celah renggangnya begitu ya. Beda sama yang sudah neoplasma jinak leomioma. Celah renggangnya udah sulit ditemukan gitu ya. Tapi tipikal inti selnya masih sama antara yang normal maupun yang leomioma. Jadi ini sifatnya masih jinak ya. Kalau sel nukleusnya sudah besar-besar, maka ini sudah jatuh ke leiomyosarkoma. Oke. Berikutnya adalah adenomiosis. Adenomiosis ini adalah suatu gangguan atau penyakit di mana ditemukan adanya jaringan endometrium yang masuk di antara myometrium ya. Jadi myometrium itu lapisan pada korpus uteri yang isinya cuma otot seharusnya, normalnya cuma otot. Tapi kalau di antara otot itu kok ditemukan ada jaringan endometrium, berarti namanya adenomiosis ya. Pasien atau ibu dengan wanita dengan adenomiosis nanti biasanya gejalanya adalah pada saat menstruasi itu mengalami nyeri yang hebat atau yang disebut sebagai dysmenorrhea ya. Karena adanya jaringan endometrium di antara myometrium ini juga tak lepas dari pengaruh hormon. Jadi ketika hormon estrogen dia proliferasi, ketika progesteron dia sekresi, dan ketika menstruasi dia juga ikut-ikutan meluruh dan berdarah. Maka nyerinya jadi lebih hebat dibanding nyeri menstruasi yang tidak ada adenomiosisnya. Nah, ini kita lihat ini serabut-serabut otot polos ya, myometrium. Tapi di antara myometrium kita ketemu ada stroma dan kelenjar. Stroma dan kelenjar endometrium. Sebelah sini juga ada stroma dan kelenjar endometrium. Sebelah sini juga ada stroma dan kelenjar endometrium. Jadi kalau kita berbesar ini stroma endometrium, ini kelenjar endometriumnya. Ya. Oke. Baik, berikutnya adalah kista endometriosis ovarii. Apa itu endometriosis? Endometriosis itu adalah adanya jaringan endometrium di luar korpus uteri ya. Di luar korpus uteri itu bisa di tuba, bisa di ovarium, bisa di peritoneum, dinding abdomen, bahkan di usus atau hepar itu pernah ada suatu kasusnya ya. Tapi yang paling sering kejadian endometriosis itu adalah di ovarium ya. Maka, karena ovarium itu kemudian ketempelan jaringan endometrium dan jaringan endometrium itu dimanapun tempatnya itu selalu akan berespon terhadap hormon. Maka ketika fase estrogenik maka dia proliferasi, fase progesteron dia sekresi, dan pada saat menstruasi dia ikut-ikutan meluruh dan berdarah ya. Di ovarium terjadi ketimbunan darah karena jaringan endometrium tadi berdarah, maka darahnya nanti terkumpul di ovarium, terbentuklah suatu kantong yang isinya darah atau kista. Ya, terbentuklah suatu kista. Nah, kista itulah yang disebut sebagai, karena etiologinya adalah endometriosis, maka disebut sebagai kista endometriosis ovarii. Nah, kista endometriosis ovarii ini isinya darah. Nah, darah itu kalau tertampung lama, nanti lama-lama hemoglobin di eritrosit itu akan dipecah menjadi hemosiderin.
Hemosiderin ini warnanya coklat, sehingga lama-lama isi kantong kista ini isinya jadi cairan berwarna coklat, ya. Dan cairannya nggak encer tapi agak kental, ya. Sehingga jika kista ovarium ini kemudian dioperasi, diangkat, lalu dibelah kistanya, maka akan keluar massa bubur warna coklat, ya. Karena itu merupakan darah yang mengental lama sudah berubah menjadi hemosiderin, gitu ya. Jadi makanya nama lain dari kista endometriosis ovari ini adalah kista coklat. Ya, kalau teman-teman punya coklat yang kemudian dipanaskan, lalu kemudian meleleh. Nah, lelehan coklat itu mirip persis isi dari kista endometriosis ovari ini, maka namanya kista coklat, ya. Nah, ini kista tadi itu lalu kemudian dioperasi, diangkat. Kalau misalnya ukurannya sangat besar, maka mau nggak mau harus dioperasi, ya. Nah, kista endometriosis ovari ini menariknya ukurannya bisa bervariasi. Ada yang kecil, ada yang bahkan sampai besar sekali, ya. Bahkan sampai segede bola tenis ada, segede bola tenis. Bahkan lebih besar lagi ada juga. Tapi itu isinya darah, ya. Dan diagnosisnya adalah kista endometriosis ovari. Nah, pada pemeriksaan patologi anatomi yang kita perhatikan adalah pada dinding kistanya. Kalau dinding kistanya itu merupakan dinding kista endometriosis ovari, biasanya nanti gambarannya adalah dinding kistanya itu berupa stroma jaringan ikat yang disertai sebaran atau sebukan sel-sel makrofag hemosiderin, ya. Biasanya stroma dan jaringan endometriumnya bisa, kalau masih tahap awal bisa ditemukan, tapi kalau sudah kistanya udah gede banget, sudah tahap lanjut, biasanya stroma dan jaringan endometriumnya udah nggak bisa ditemukan karena mungkin sudah mengalami distorsi atau kerusakan. Sehingga yang bisa kita temukan hanya makrofag hemosiderin, ya. Nah, ini kalau kita perbesar di sini dinding kistanya ini dipenuhi dengan sebaran makrofag hemosiderin. Kenapa makrofag? Karena karena ada hemosiderin yang tadi saya jelaskan tadi, itu dianggap sebagai itu nanti akan dibersihkan oleh makrofag, ya. Dianggap sebagai benda yang tidak seharusnya ada di situ, maka makrofag akan datang memakan hemosiderin sehingga perut makrofag warnanya jadi coklat karena dia makan hemosiderin. Nah, ini kalau kita perbesar, nah ini dia makrofagnya banyak sekali yang perutnya warna coklat, ya. Coklat, 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 coklat semua. Sitoplasma makrofagnya warnanya coklat. Nah, ini karena dia makrofagnya memakan hemosiderin. Nah, ini adalah tanda khas dari kista endometriosis ovari, ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu jaringan kista ovarium yang besarnya sebesar bola tenis, ya, belum tentu itu ganas. Kalau kita lihat ternyata dinding kistanya banyak makrofag hemosiderin, ya, berarti ini adalah kista yang jinak dengan diagnosis definitifnya kista endometriosis ovari. Apa gejala klinisnya? Gejala klinisnya adalah karena dia kista di ovarium, maka kalau besar ya tentunya bisa ada teraba massa di abdomennya, ya, atau perut yang membesar, dan disertai dengan dysmenorrhea tadi, ya. Ketika dia menstruasi maka akan terjadi nyeri yang hebat. Berikutnya yaitu neoplasma pada ovarium. Neoplasma pada ovarium ini bisa dibagi berdasarkan asal selnya, yaitu bisa berasal dari epitelial, bisa sex cord stromal, dan bisa berasal dari germ cell. 80% dari neoplasma ovarium adalah berasal dari epitelial, yaitu epitel yang melapisi ovarium. Diikuti dengan sex cord dan kemudian diikuti dengan germ cell dan kemudian sex cord stromal, ya. Cuman nanti yang akan sering kita bahas adalah yang epitelial karena memang yang paling sering, ya. Dan untuk semua neoplasma di ovarium ini semua protokol untuk manajemen tindak lanjutnya adalah dilakukan
operasi pengangkatan ovarium. Ya. Pada saat operasi dilakukan frozen section atau FS untuk menentukan durante operasi hasil PA-nya apakah dia jinak atau ganas ya. Jika hasilnya jinak maka operasi diselesaikan ya dengan menutup dinding abdomen. Tapi kalau ternyata hasil hasil PA-nya adalah ganas, maka operasi akan dilanjutkan untuk kemudian mengangkat uterus, serviks hingga ke kelenjar getah bening pelvis kanan dan kiri jika itu hasilnya adalah ganas ya. Jadi keuntungannya dengan frozen section adalah pasien tidak perlu operasi 2 kali. Jadi cukup 1 kali operasi dan pada saat di tengah-tengah operasi setelah diangkat massa tumornya, lalu operasi break sebentar untuk kemudian jaringan tersebut diperiksa PA selama sekitar 30 menit, lalu akan keluar hasil apakah jinak atau ganas ya. Baru lalu kemudian operasi dilanjutkan sesuai dengan hasil apakah dia jinak atau ganas. Baik, di neoplasma ovarium yang epitelial ini ada yang jinak, ada yang ganas ya. Makroskopik tidak terlalu banyak membantu karena pada sebagian kasus tidak banyak membantu karena terkadang yang jinak itu ukurannya sangat besar gitu ya. Dan ada dindingnya tidak mulus ya. Terkadang ada juga yang ganas tetapi ukurannya makroskopiknya justru malah tidak terlalu besar ya. Tetapi kemudian dindingnya itu juga tidak terlalu berbenjol-benjol, juga ada yang kemudian ternyata hasilnya adalah ganas. Jadi memang makroskopik pada beberapa kasus itu tidak banyak membantu. Memang pada sebagian kasus ada juga yang kalau memang kasusnya adalah neoplasma ovarium epitelial yang ganas dan itu sudah kasep atau sudah lama begitu sehingga makroskopiknya sudah sangat kelihatan rapuh, berbenjol-benjol, berdungkul-dungkul ya, banyak area nekrotik dan seterusnya sehingga itu bisa membantu. Tetapi sekali lagi diagnosis utama tidak dari makroskopik tetapi dari mikroskopik karena tidak jarang tampilan makroskopik itu menipu ya karena yang pasti adalah yang dari mikroskopiknya. Baik, yang pertama kita akan bahas salah satu jenis neoplasma ovarium epitelial yang jinak yaitu tipe mucinus ya. Tipe jinaknya adalah Mucinus cystadenoma ovarii namanya. Nah, biasanya ini berbentuk kista dan kista ini berisi cairan. Kalau jenis Mucinus cystadenoma cairannya itu biasanya konsistensinya kental ya, kental karena itu adalah cairan musin ya. Lalu dinding sel atau dinding kistanya ini biasanya dia rata atau dindingnya itu mulus, dinding sebelah dalamnya ya. Dan kalau dilihat di mikroskop dinding kista dari Mucinus cystadenoma ini dindingnya ini dilapisi oleh epitel kolumner selapis bergoblet ya. Nah, ini adalah gambaran dindingnya. Nah, yang kita fokus lihat adalah di epitel pelapisnya ini. Apakah dia jenis kolumner atau jenis yang lain. Kalau jenisnya adalah ini kolumner bergoblet maka dan di stromanya ini kosong atau hanya jaringan ikat saja, tidak ada kelenjar-kelenjar atau tidak ada infiltrasi sel ganas mungkin ya, berarti diagnosisnya adalah Mucinus cystadenoma. Ini kalau kita perbesar, nah ini gambaran epitel pelapis yang berjenis kolumner selapis bergoblet. Ini mirip seperti epitel kolumner miliknya gaster atau kolon ya. Kemudian stromanya cuma tersusun atas jaringan ikat fibrus ya, bersih tanpa adanya radang, tanpa adanya kelenjar-kelenjar yang lain ya. Jadi kalau kita perbesar lagi kolumner epitel kolumner ini inti selnya
tipikal kolumner ya, jadi ada di tepi bawah, lalu kemudian sitoplasmanya luas, sebagian bergoblet di tepi superficialnya. Baik, berikutnya adalah bentuk ganas dari tipe mucinus ini, yaitu mucinus carcinoma ovarii ya. Nanti kita bisa bandingkan gambaran mikros antara yang jinak dan yang ganas. Nah, ini adalah yang ganas, yaitu mucinus carcinoma. Kita lihat bahwa di stromanya ini sudah dipenuhi oleh kelenjar-kelenjar atau sel-sel epitel yang membentuk struktur kelenjar dan memproduksi musin ya. Kita tahu memproduksi musin karena ini kita lihat di dalam lumen kelenjar ini ada berkas cairan gitu, dan cairannya warnanya agak pucat. Nah, ini adalah khas cairan musin ya, agak kebiruan. Ini adalah cairan musin yang dihasilkan oleh sel ganas. Dan stromanya padat penuh berisi sel ganas yang membentuk struktur kelenjar yang memproduksi musin. Ini tentunya sangat berbeda dengan yang sebelah jinak ya. Kalau jinak stromanya bersih, tidak ada kelenjar sama sekali. Tapi kalau yang ganas, stromanya dipenuhi sel-sel ganas yang membentuk struktur kelenjar. Ini gambaran pembesaran lebih kuat lagi ya. Nah, ini kelenjar satu dengan yang lain juga batasnya sebagian tidak jelas ya, berfusi satu dengan yang lainnya ya. Sama seperti kriteria keganasan pada karsinoma yang lain, di mana batas satu dengan yang lain batasnya tidak jelas gitu ya. Tapi yang khasnya di sini adalah ada sekret musinnya ini sekret musin. Ini juga warna agak biru ini adalah musin ya. Makanya diagnosisnya adalah mucinus carcinoma ovarii. Berikutnya adalah serus tipe serus yang jinak, ini namanya serus cystadenoma ovarii. Secara makroskopik tidak bisa dibedakan dengan mucinus ya, kecuali mungkin tipikal isi cairan dari kista ya. Kalau isi cairan dari kistanya, kalau yang serus biasanya lebih encer ya, tidak kental seperti musin ya, lebih encer ya. Tapi kadang-kadang encer atau kental itu juga subjektif ya. Nah, untuk memastikan lebih definitifnya adalah kita lihat epitel pelapis dinding kistanya. Ini adalah dinding kistanya. Stromanya masih sama, bersih ya. Untuk yang jinak stromanya pasti bersih. Lalu kemudian epitel pelapisnya adalah epitel jenis kuboid. Ya, bukan kolumner, tapi kuboid, yang mana sitoplasmanya mepet dengan nukleus. Nah, ini dia. Jenis kuboid selapis dan sebagian bisa juga bersilia seperti epitel mukosanya si tuba fallopi ya. Tapi jangan salah bahwa ini bukan jaringan tuba karena di stromanya tidak ada otot. Sehingga ini adalah jaringan dinding kista ovarii ya. Oke, ini epitel pelapisnya kuboid selapis bersilia. Lalu bagaimana dengan yang serus yang ganas yang namanya adalah serus carcinoma ovarii. Nah, kita lihat di stromanya dipenuhi dengan sel-sel ganas yang membentuk struktur kelenjar papiler ya. Kalau yang serus lebih seringnya bentuknya papiler dan tidak ada cairan musin di antaranya, tidak seperti yang mucinus ya. Ini kita bandingkan dengan yang jinak. Yang jinak stromanya bersih ya, tidak ada sel-sel ganas yang ada di dalam stroma. Tapi kalau pada yang ganas, stromanya penuh dengan sel-sel ganas yang membentuk struktur kelenjar, dan struktur kelenjarnya ini tipikalnya bentuk papil-papil begini ya, seperti bintang-bintang seperti ini ya. Dan tidak ada produksi musin, tidak ada kolam musin di antara jaringan ini ya, tidak seperti yang mucinus yang hampir semuanya pasti harus ada komponen cairan musin di antaranya. Ini kalau pembesaran lebih kuat ya, nukleusnya besar-besar dan dia membentuk papiler-papiler seperti ini. Ini kalau besar lebih kuat lagi. Nah, ini nukleusnya bulat-bulat vesikuler. Vesikuler itu warna nukleusnya itu agak putih gitu ya, bukan hitam gelap ya. Jadi
perlu saya tekankan bahwa tidak semua sel ganas itu gambaran nukleusnya itu hitam atau hiperkromatik ya. Tapi banyak di antara jenis-jenis keganasan yang justru nukleusnya itu tidak hiperkromatik tapi malah vesikuler, atau justru malah kromatinnya nukleusnya itu warnanya putih atau pucat ya. Dan pada kasus ini karsinoma nukleusnya ukurannya besar ya, besar, kromatinnya kasar dan vesikuler. Baik, berikutnya adalah neoplasma ovarium yang berasal dari germ cell ya, yaitu yang terbanyak kedua setelah karsinoma, selain neoplasma yang epitelial. Ini adalah neoplasma ovarium yang berasal dari germ cell yang kemudian bakal sel ovum ini kemudian mengalami berbagai mutasi yang kemudian membuat dia berperangai ganas dan membentuk suatu tipikal keganasan yang disebut sebagai disgerminoma ya. Biasanya disgerminoma ini massa tumor secara makroskopiknya itu berupa massa ovarium yang solid ya, bukan yang kistik ya, tapi benar-benar solid dan seringnya pada usia muda ya. Jadi usia dan makroskopik ya untuk germ cell ini banyak membantu, karena kalau yang epitelial ini biasanya bentuknya kista dan usianya biasanya usia tua, tapi kalau yang germ cell ini biasanya bentuknya solid dan usia muda sekitar belasan, 20 hingga 30-an tahun ya. Nah, pada pada disgerminoma ini sel-sel germ cell-nya itu kemudian berubah jadi sel ganas ya. Jadi disgerminoma adalah neoplasma yang bersifat ganas meskipun nomenklaturnya belakangnya oma ya. Tetapi ini adalah perkecualian nomenklatur di mana disgerminoma itu bukan jinak tetapi dia ganas. Jadi germ cell yang menjadi ganas ini lalu dia tersusun solid ya, tidak membentuk struktur kelenjar atau struktur apapun, tapi dia benar-benar tersebar difus dan solid ya. Lalu kemudian di antara sebaran ini dipisahkan oleh sekat-sekat jaringan ikat. Nah, ini dia jaringan ikatnya ya. Dan di antaranya juga terdapat sel-sel radang limfosit. Nah, ini kalau kita lihat sisi sebelah sini, ini adalah kelompok sebaran sel-sel germ cell yang ganas ya, sel ganasnya, di mana bentuknya adalah bulat-bulat monoton dengan sitoplasma agak cerah atau agak jernih. Jadi dia bulat-bulat agak monoton ya, dengan sitoplasma yang jernih ya. Ini pun juga merupakan poin penting di mana tidak semua sel ganas itu harus pleomorfik ya, atau bentuk selnya, bentuk nukleusnya macam-macam, tapi ada juga beberapa jenis keganasan yang nukleusnya itu justru malah tidak macam-macam ukurannya, tapi justru malah monoton. Contohnya adalah pada disgerminoma. Dari jauh ukurannya hampir sama semua ya, bulat-bulat semua ya. Nah, ini juga sama, bulat-bulat semua. Nah, ini di sini kita lihat di sekat jaringan ikatnya ini diinfiltrasi oleh sel-sel limfosit. Nah, ini adalah limfosit ya. Kita lihat ini ukuran limfosit jauh lebih kecil, titik kecil dibanding ini bulat ya. Yang limfosit titik, yang sel ganasnya bulat. Jadi ukuran nukleus limfosit dengan ukuran nukleus di sel disgerminoma ini jelas berbeda. Yang limfosit kecil-kecil, yang sel ganas besar-besar ya. Ya, ini dia disgerminoma. Ini pada sisi yang lain ya, ini bulat-bulat semua, hampir monoton, sitoplasmanya agak luas dengan batas sel yang satu dengan yang lainnya, batas selnya tegas ya, bisa kelihatan. Nukleolinya juga prominent ini. Ini nukleus, ini nukleoli ya. Ini nukleus, ini nukleoli, ini nukleus, ini nukleoli ya. Ya, baik.
berikutnya yaitu masih neoplasma ovarium germ cell, ya, tetapi agak berbeda, yaitu ini disebut sebagai teratoma ovarii. Bedanya dengan germ cell yang lain, kalau yang dysgerminoma ini adalah benar-benar berasal dari sel bakal sel ovum yang masih primitif, yang masih multipoten, ya. Lalu dia kemudian langsung menjadi ganas karena berbagai mutasi. Tetapi kalau yang teratoma ini berasal dari germ cell, tapi germ cellnya dia karena berbagai mutasi dia berubah dulu menjadi germinal layer, yaitu ada ektoderm atau mesoderm atau endoderm. Lalu kemudian ektoderm atau mesoderm atau endoderm masing-masing, lalu kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel dewasa. Misalnya yang ektoderm jadi epidermis, jadi folikel rambut, jadi gigi, jadi tulang, ya, jadi otot. Yang kemudian mesoderm jadi otot, jadi tulang, ya. Yang endoderm mungkin jadi jaringan usus dan seterusnya. Nah, jika sel tumornya itu sudah berdiferensiasi menjadi ektoderm atau mesoderm, atau bahkan sudah menjadi sel dewasa, nah ini disebut sebagai teratoma. Tetapi kalau masih bentukan sel primitifnya lalu jadi ganas, ini yang diklasifikasikan sebagai dysgerminoma. Kira-kira jelas ya perbedaan cell of origin dari teratoma dan dysgerminoma, ya. Ujung-ujungnya asalnya sama, yaitu dari germ cell, ya. Nah, teratoma ini makroskopiknya bisa solid, tapi bisa juga kistik. Yang sering justru malah yang kistik, ya. Sama, masih di usia yang muda. Lalu, nah, ada dua grade pada teratoma. Ada yang teratoma matur, ada yang teratoma imatur. Yang akan kita tampilkan di sini adalah teratoma yang matur. Bedanya dengan yang imatur, kalau teratoma matur itu jaringan tumornya ini tersusun atas sel-sel germ cell yang sudah berubah menjadi sel dewasa atau sudah berubah menjadi sel matur. Tidak ada sel yang primitif lagi. Tapi kalau teratoma imatur ini masih ditemukan adanya sel-sel yang primitif. Maksud saya di sini sel primitif adalah masih ditemukan adanya ektoderm atau masih ditemukan adanya mesoderm. Tapi kalau yang sudah matur itu tidak kita temukan lagi sel-sel yang masih level ektoderm atau mesoderm, tapi dia sudah ke level terminal dari diferensiasinya, yaitu misalnya kulit, folikel rambut, tulang, gigi, otot, begitu, ya. Bahkan yang ekstrim, pernah kita mendapatkan massa tumor ovarium yang setelah kita belah massa tumornya ternyata ada kakinya, ada kaki yang lengkap dengan tulang dan jari-jari dan kukunya. Nah, itu adalah jenis teratoma matur, ya, karena memang sel germ selnya ini kemudian berdiferensiasi jadi sel dewasa dan membentuk kaki, gitu, ya. Ada juga yang kalau yang ada rambutnya banyak, itu paling banyak yang ada rambutnya. Gigi juga ada, bahkan yang ekstrim kalau di luar negeri itu bahkan membentuk bayi, gitu, ya, membentuk menyerupai bayi, tapi bukan bayi yang hidup, tapi hanya menyerupai bayi aja. Ya, jadi seolah-olah kayak si wanita ini perutnya membesar, kemudian ada bayinya, padahal ini bukan mengandung. Tapi ini adalah massa teratoma di ovariumnya. Kavum uterinya sih kosong, gitu, ya. Ini ada juga. Oh ya, itu nggak cuma di luar negeri, tapi beberapa bulan yang lalu kita temukan di Rumah Sakit Dr. Kennedy juga ada. Nah, ini contoh teratoma yang selnya kemudian berubah diferensiasi terminal menjadi kulit. Nah, ini kulit. Kita lihat ada epitel squamous kompleks berkeratin, ya. Kemudian di sini ada folikel rambut, ada kelenjar-kelenjar sebasea, ya. Ini folikel rambut ini. Folikel rambut. Ini muara pori-pori, ya. Ini kelenjar sebaseanya. Kan nggak mungkin ada kulit atau rambut di ovarium, itu nggak mungkin, ya. Kalau ada kulit, rambut,
Sebasea di ovarium ini pasti adalah teratoma ya. Ini dia ya, ini kelenjar sebasea. Pada sisi yang lain ini ada folikel rambut, ini ini kelenjar ekrin ya, ini kelenjar ekrin, ini kelenjar sebasea, ini folikel rambut. Ya, demikian ya, matur kistik teratoma ovarii. Dan kalau yang matur ini sifatnya jinak ya, jadi cukup diangkat massa tumornya saja selesai. Tapi kalau yang imatur maka dia sifatnya ganas sehingga harus diangkat seuterusnya begitu untuk mencegah terjadinya metastasis dan infiltrasi sel ganas. Jadi itu saja yang dapat saya berikan dalam penjelasan praktikum patologi anatomi sistema genitalia wanita atau ginekologi. Jika ada yang kurang jelas, tambahan, masukan, atau pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.